liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah yang akan menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Innahu ghafurun syakur. Sungguh Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha Mensyukuri. Bapak Ibu semua, diperhatikan dua sifat Allah ketika Allah menutupi ayat ini. Ayat ini kan konteksnya Allah itu akan menyempurnakan segala pahala kita. Kebaikan apapun yang pernah kita lakukan, pasti Allah sempurnakan pahalanya. Allah bahkan akan tambah karena karunia-Nya. Kemudian hadirin, Allah tutup dengan dua sifat ini. Pertama, Ghafur, kedua, Syakur. Hadirin, ada kaidah dari para ulama, kalau ada satu sifat disandingkan dengan sifat Allah yang lain, itu pasti ada rahasianya. Jadi mustahil Allah menempatkan dua sifat secara berbarengan, seperti yang telah kita pernah bahas ya. Sami'un alim, itu pasti ada rahasianya. Atau misalnya Ghafurur Rahim. Nah, dalam ayat ini Allah barengkan kata Ghafur, Allah yang Maha Pengampun, Syakur, Allah yang Maha Mensyukuri. Hadirin, apa rahasianya? Bapak Ibu sekalian Allah. Ghafur itu berkaitan dengan luasnya ampunan Allah terhadap hamba-hambanya yang banyak berbuat dosa. Itu Ghafur, Pak. Di sebanyak apapun dosa kita, jangan khawatir, kita itu punya Allah yang Ghafur. Sebanyak apapun dosa kita, ampunan Allah itu pasti lebih banyak. Sebesar apapun dosa kita, pasti ampunan Allah itu lebih besar. Itu Ghafur. Yang kedua, Syakur itu berkaitan dengan hadirin, Allah itu akan membalas banyak dengan amal yang sedikit. Meskipun amal kita sederhana, hadirin, Bapak Ibu semua, mungkin sedekah kita tidak seberapa, sholat malam kita tidak seberapa, tapi Allah itu Syakur, akan membalas banyak. Nah, hadirin, kalau kita perhatikan dua sifat ini, sebenarnya dua sifat ini, Pak, dua sifat yang bertentangan, hadirin. Begini, Pak. Ghafur itu berkaitan dengan pengampunan dosa. Syakur berkaitan dengan pemberian yang banyak. Saya berikan contoh, hadirin. Ada seorang, hadirin, Bapak Ibu semua mungkin satu waktu, naudzubillah ya, punya kenalan atau teman yang satu waktu ternyata dia, hadirin, memusuhi kita, banyak menyakiti kita, Pak. Kita punya tetangga, dia setiap hari ya menggolimi kita, hadirin. Nah, kemudian hadirin, satu waktu kita kemudian memaafkan ya, Pak. Bertahun-tahun dia menyakiti kita. Kira-kira kalau ada orang, Bapak Ibu semua, bertahun-tahun menyakiti kita, kira-kira mudah atau berat kira-kira memberikan maaf kepada orang itu, Pak? Biasanya berat, Pak. Berat sekali untuk memberikan ampunan. Saya tanya, untuk memberikan maaf saja itu berat. Saya tanya lagi, ada orang bertahun-tahun menyakiti kita, kira-kira mudah berat kalau kita banyak memberi kepada orang yang banyak menyakiti kita? Kira-kira mudah berat, Pak? Lebih berat lagi, hadirin. Lebih berat lagi, kita banyak memberi. Biasanya kita itu banyak memberi biasanya kepada siapa, Pak? Kepada orang yang berbuat baik kepada kita, kepada orang yang tidak menyakiti kita. Tapi lihat Allah membarengkan kata Ghafur, kata Syakur. Allah itu siap memberi banyak kepada hamba-hambanya, meskipun hamba-hambanya itu banyak bermaksiat kepada Allah. Itu sifat yang bertentangan sebenarnya, Pak. Allah itu banyak mengampuni, Allah itu banyak memberi. Karena biasanya kalau manusia itu banyak memberi kepada orang yang pernah mungkin banyak berbuat kebaikan kepada kita, Pak. Tapi Allah itu Syakur, banyak memberi bahkan kepada orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kata Syekh Tontowi, Ghafur itu maknanya wasi'ul maghfirah, keluasan ampunan Allah.
sedangkan syakur katsirul ata, banyaknya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ikhwati iman, dalam ayat lain Allah sebutkan dengan kata syakir, tidak syakur. Ini sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur'an. Hadirin Bapak Ibu semua, di surat An-Nisa ayat 147 ini Allah sampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman kepada Allah? Allah tidak mungkin hadir menyiksa kita andaikan kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan Allah wa kana Allahu syakiran 'alima, Allah itu syakir. Syakir itu diantaranya tadi maknanya banyak membalas kebaikan, banyak memberi pahala. Kemudian syakir itu Allah menerima yang sedikit. Aliman, dan Allah itu maha mengetahui. Kalau tadi kata syakur dibarengkan dengan kata ghafur. Kalau sekarang kata syakir dibarengkan dengan kata alim. Apa rahasianya, Pak? Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah. Satu waktu hadirin, apa seorang ulama dulu pernah saya kisahkannya. Dia kemudian hadirin, atau itu dia seorang ulama, cuman kebetulan dia bekerja hadirin menjahit pakaian. Satu waktu atau membuatlah satu pakaian, dia bawa pakaiannya ke pasar hendak dijual pakaian itu hadirin. Sampailah ketika di pasar Bapak Ibu semua, kemudian atau menyerahkan ke seorang pedagang penjual pasar itu, ini pakaiannya. Akhirnya dilihatlah pakaiannya itu oleh seorang pedagang di pasar. Kemudian dia mengatakan, wahai Atha, ini pakaian banyak cacatnya. Dia sebutkan Pak, kekurangannya, mungkin jahitannya, warnanya kurang rapihnya, kerahnya apa dia sebutkan. Ini kurang bagus. Atau ketika itu nangis Pak, ketika disebutkan pakaian hasil buatannya itu ternyata banyak kurangnya. Akhirnya dia pedagang itu pun merasa iba, wahai atau enggak, aku akan beli pakaian ini karena kan aku sudah bertahun-tahun berjualan pakaian sehingga aku tahu bahan gimana jahitan yang rapi, aku tahu sekali. Gak apa-apa, pasti aku beli dan aku bantu untuk jual pakaian ini. Kata Ato Pak ketika itu, Ato kemudian mengatakan, aku menangis bukan karena pakaian yang aku buat. Aku menangis itu andaikan di dunia saja orang itu sangat tahu terhadap kekurangan satu hal. Pak hadirin Bapak Ibu semua, seorang pedagang itu tahu, Bapak Ibu semua mungkin punya profesi atau ahli tertentu Pak, tahu sekali kalau ada orang yang gak ahli itu tahu sekali kekurangannya. Kata atau andaikan di dunia saja seorang itu sangat tahu terhadap keburukan sesuatu dengan pakaian saja, apalagi nanti ketika aku pulang di hadapan Allah, Allah itu kira-kira tahu tidak Pak terhadap keburukan kita? Tahu sekali Pak. Allah itu sangat tahu sekali keburukan kita, lalainya ibadah kita, malasnya ibadah kita, dosa kita. Allah itu sangat tahu. Aliman. Lihat, perhatikan Pak. Allah itu Bapak Ibu semua sangat tahu sekali kita sholat banyak melamunnya, ibadah banyak mungkin malasnya, sedekah banyak tidak ikhlasnya. Tapi meskipun Allah itu alim, sangat tahu, syakir, Allah itu siap menerima amal kita meskipun sedikit. Ya, syakir, Allah itu siap menerima amal kita. Kata Syekh Tantawi, beliau mengatakan, wa kana Allahu syakiran li'ibadihi ala ta'atihim, maksudnya ialah musibahum wa mujiziyahum al-jazaa al-hasana ala ta'atihim. Allah siap membalas segala kebaikan kita semua bijami aqwalihim wa af'alihim, setiap perkataan perbuatannya, dan Allah siap membalas kepada kita meskipun Allah itu sangat tahu hadirin tadi kurangnya sholat kita. Allah tahu sekali Pak, tapi Allah terima ibadah kita. Allah tahu sekali tidak ikhlasnya sedekah kita, tapi Allah siap terima sedekah kita. Nah, itu makna syakir. Hadirin ikhwatiman, secara bahasa syakir itu berasal dari kata asyukru.
Ini dalam bahasa Arab kita sering kalau berterima kasih kepada orang lain syukron. Syukron itu kan ketika orang misalnya kita kalau umroh bahasa ringan syukron. Syukron itu sebagai pengakuan terhadap kebaikan orang lain, itu syukron. Allah asyakur, Allah yang menghargai kebaikan tadi. Itu asyakur. Nah makanya kata ini Imam Az-Zujaji, beliau mengatakan syukru itu ialah irfanul ihsan wa nasyruh, pengakuan terhadap kebaikan dan menampakkannya. Jadi nanti ada catatannya Pak. Jadi asyukru itu bukan hanya menerima kebaikan tapi menampakkannya. Allah menerima kebaikan dan menampakkannya melalui apa? Dengan penambahan nikmat. Allah terus menambah nikmat kepada kita, melanggengkan. Atau ada yang mengatakan asyukru as-sana 'alal muhsin bima aulakahu minal ma'ruf. Asyukru itu adalah satu pujian kepada orang yang berbuat baik karena kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Nah, ini secara bahasa. Jadi asyakur, kenapa Allah dinamakan asyakur, asyakir? Karena Allah yang siap mengakui, menghargai kebaikan kita sekecil apapun kebaikan kita. Bapak Ibu semua tadi, meskipun sholat kita hanya 2 rakaat, 2 rakaat pun pakai surat nu pang pendekna, jeung pang pendekna teh loba ngalamunna, Pak. Allah siap menerima itu. Ya, Pak. Karena Allah itu asyakur. Jangan khawatir, Pak. Kita bersedekah, sedekah pun uang pang kecilna, nu receh deui, Pak. Sudah receh, tidak ikhlas deui, Pak. Kan itu. Kalaupun tidak ikhlas, tapi satu waktu dia bertobat, satu waktu Allah akan terima. Hadirin, dia mengakui, ya Allah saya tidak ikhlas tadi, dia bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Allah asyakur. Nah, kalau kata Imam Az-Zujaj, asyakur itu fa'ulun minasyukri wa aslu syukri fil kalami dhuhur syakaran nabat wa syakaran dharu. Dalam bahasa Arab, kata syakaro itu digunakan, hadirin. Jadi kalau ada tumbuh-tumbuhan, dia tumbuh dengan baik. Ibu-ibu kalau di halaman rumah misalnya menanam satu bunga itu tumbuh dengan baik, warnanya bagus. Itu dalam bahasa Arab disebut dengan syakaro. Tumbuh dengan baik, terlihat bunganya. Atau misalnya ada ambing susu penuh terlihat, itu pun disebut dengan syakur. Kalau ada hewan dia itu gemuk, banyak dagingnya, itu disebut dengan dabatun syakur dalam bahasa Arab. Apa isyaratnya? Ini luar biasanya bahasa Arab. Syakur disebut dengan syakur. Kita pun disebut jadi hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur itu seperti halnya bunga, dia tumbuh dengan baik dan menampakkan bunganya dengan indah. Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tumbuh hidup dengan baik, terlihat kebaikan-kebaikan akhlaknya dengan indah. Itu yang disebut dengan orang yang bersyukur. Hadirin, akhlaknya indah, ibadahnya indah. Itu kenapa disebut dengan orang yang bersyukur dalam bahasa Arab. Karena tadi syukrun itu dalam bahasa Arab digunakan bagi tadi satu tumbuhan yang tumbuh dengan indah, baru disebut dengan syukur. Hadirin, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, ini beberapa penjelasan. Ini kita lihat penjelasan para ulama tentang makna asyakur. Apa makna asyakur itu? Huwallazi yashkurul yasir minat ta'ah fayuthibu alaihil katsir minat thamam. Allah yang menerima amal yang sederhana tadi, Pak. Allah itu menerima amal yang kecil tapi membalas dengan balasan yang banyak. Itu Allah, Pak. Kalau kita biasanya, hadirin Bapak Ibu semua, kita itu biasanya gimana, Pak? Kalau Allah itu menerima yang sederhana, memberi yang banyak. Kalau kita biasanya sebaliknya, Pak. Senang menerima yang banyak, senang memberi yang sedikit. Itu kita. Tapi kalau Allah itu menerima yang sedikit, diterima, dihargai sekali oleh Allah. Dan Allah akan memberi dengan banyak. Itu Allah. Kalau kita tadi, Pak, senang memberi kepada orang itu yang sedikit, tapi senang menerima untuk kita yang banyak. Itu kita. Bedanya Allah dengan kita. Kalau kata Syekh An-Najdi, hadirin, makna syakur itu ialah an yakuna makna tsana 'ala Allah walakin bisyakur targhibul khalqi fit ta'ah qallat aw kasur. Kata asyakur itu, kalau kata Syekh An-Najdi,
hadirin, Allah ingin memberikan pesan kepada kita semua tadi. Syakur, gofur, hadirin, gofurun syakur, diulang-ulang. Syakiron alimah, Allah mengulang kata itu dalam Al-Quran, hadirin. Kenapa? Karena ini Allah ingin berikan pesan kepada kita, dorongan kepada kita agar melakukan kebaikan sekecil apapun, mau kecil mau banyak, hadirin. Li'alla yastaqilul qalil minal amal fala yatrukul yasir. Kemudian dia menganggap remeh amal itu, dia tinggalkanlah. Satu waktu Bapak Ibu semua kita ingat bahwa berzikir, tasbih, tahmid itu baik, kemudian remeh kita tinggal, jangan lakukan itu meskipun sederhana. Satu waktu kita punya hanya uang 2.000, Pak. Kita mau apalah, masa 2.000 era kan itu. Lakukan itu karena amal yang sedikit itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit. Amal-amal yang sederhana, kata Asy-Syakur itu memberikan pesan agar kita tidak meninggalkan amal-amal yang sederhana itu. Nah, kemudian hadirin, kalau kata Imam As-Sa'di, alladzi yashkurul qalil minal amal wa yaghfirul katsir minaz zalal. Syakur itu maknanya Allah menerima yang sedikit dan mengampuni banyak. Beda lagi dengan kita, Pak. Kalau kita itu tadi, kalau memaafkan biasanya sangat pelit, berat sekali untuk memaafkan orang lain. Tapi kalau kita ingin dimaafkan, kita sangat senang, ingin orang lain memaafkan segala kesalahan kita. Tapi Allah itu menerima yang sedikit, mengampuni yang banyak. Wa yudha'ifu lil mukhlisina a'malahum bighairi hisab. Bahkan Allah siap melipat gandakan bagi orang-orang yang ikhlas dari amal-amal kita dengan pahala yang tanpa batas. Tanpa batas Allah memberi kepada kita semua. Nah, hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah. Nah, ini beberapa faidah mempelajari kata Asy-Syakur dan Asy-Syakir. Ini diantara inti bahasan dari Asmaul Husna. Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Mempelajari Asmaul Husna itu tidak sebatas kita tahu nama Allah, hadirin. Kita faham makna nama-nama Allah. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana kita menghadirkan nama-nama dan sifat Allah itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, nih diantara faidah mempelajari nama Asy-Syakur, Allah itu menerima, menghargai amal sekecil apapun yang dilakukan oleh hambanya. Ini yang jadi pesan utama, Pak. Kenapa Allah memberi nama dan sifatnya Asy-Syakur? Karena Allah ingin memberikan pesan ini. Jangan khawatir, sekecil apapun pasti Allah akan hargai. Dulu pernah saya kisahkannya, hadirin, orang yang terakhir masuk surga itu kan, orang yang terakhir masuk surga. Bapak Ibu semua kalau ditawari kira-kira mau tidak Pak menjadi orang yang terakhir masuk surga, Pak? Kemudian penting masuk surga kan ya, terakhir. Tapi saya pesan jangan mau, Pak. Kenapa? Karena orang yang terakhir masuk surga itu orang yang terakhir keluar dari neraka. Makanya jangan mau. Sudah itu penting muka surga entong, Pak. Kata neraka heula soalnya. Gitu. Jangan mau. Nah, orang yang terakhir masuk surga itu kan di dalam hadis riwayat Bukhari, dia itu kan dikisahkan setiap harinya bermaksiat. Sampai akhir hidupnya dia berbuat dosa, hanya berbuat dosa. Ya orang yang seperti ini, Pak, yang terakhir masuk surga itu. Makanya bapak-bapak insya Allah wah, rajin ngaji di BM, ya rajin baca Quran, gak akan mungkin. Dia itu setiap hari berbuat dosa, gak punya amal soleh, Pak. Nah, satu waktu kemudian di akhir hidupnya dia mengakui, Pak, kesalahannya banyak sekali, dosanya banyak sekali. Kemudian dia berpesan kepada anaknya, "Nak, kalau bapakmu ini mati nanti, tolong bantu bapak bakar jasad bapak sampai jadi abu, kemudian pergi kamu ke gunung, sebarkan di gunung, pergi kamu ke laut, sebarkan di laut, pergi kamu ke lembah-lembah, sebarkan di lembah-lembah. Jadi kalau sudah dibakar, abunya dikumpulkan, dibagi-bagi," kata bapaknya. Jadi abunya di gunung, di laut, di lembah. Tanya anaknya, "Kenapa, Pak?" "Supaya andaikan bapak mati, malaikat tidak menemukan bapak." Nah gitu. Dia masih punya rasa takut kepada Allah, masih punya rasa takut terhadap siksa Allah. Hadirin, akhirnya dia matilah. Dia hanya punya itu. Kemudian hadirin, karena kata para ulama, karena dia masih punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia menjadi orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Orangnya seperti itu. Ya hadirin Bapak Ibu semua, hanya punya rasa takut kepada Allah saja. Makanya kan nanti dalam hadis, siapa saja yang memiliki keimanan meskipun sebesar darah pasti akan masuk surga. Itu maksudnya Pak. Dia punya rasa takut, gak punya apa-apa, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lebih daripada itu. Hadirin, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Lihat, sungguh Allah itu tidak akan menzalimi hambanya meskipun kebaikannya sebesar darah. Sebesar darah. Darah itu kan debu titik kecil. Meskipun sebesar debu titik yang paling kecil. Atau orang Arab itu kan mengatakan darah itu bagi semut yang paling kecil. Hitam tidak terlihat, itu namanya darah. Hadirin, sekecil itu Allah tidak akan menzalimi, tidak akan disia-siakan. Andaikan tadi orang yang seperti itu, dia masuk surga satu waktu karena dihargai oleh Allah. Rasa takutnya meskipun sedikit di akhir hidupnya. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Jika dia melakukan hasanatan, satu kebaikan. Hasanatan itu adalah bahasa Arab bentuk hadirin fa'alatan, satu kali. Hanya satu kali saja melakukan kebaikan, yudha'ifha. Allah pasti akan melipat gandakannya. Pasti lipat gandakan. Orang yang terakhir masuk surga itu kan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah hadirin, Bapak Ibu semua, itu sebanding dengan 10 kali lipat dunia nikmat yang Allah akan berikan. Bapak Ibu semua kalau di sini punya kekayaan Pak, satu dunia, jangankan satu dunia. Nih, Bapak-bapak punya kekayaan aset se-Jawa Barat ini punya Bapak semua. Kira-kira kekayaan kita seperti apa Pak? Allah akan memberikan kepada orang yang terakhir masuk surga itu 10 kali lipat dunianya. Orang yang kaya tadi amalnya. Kira-kira sampai kata Umar bin Khattab, wahai Ubay, bayangkan oleh dirimu, bayangkan seperti apa surga yang paling tinggi nanti yang Allah akan berikan. Andaikan yang paling rendah saja itu senilai itu yang Allah akan berikan. Nah, wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan mendatangkan di sisinya ajron 'azima, balasan yang agung meskipun hanya hasanah, satu kebaikan saja. Nah, hadirin khatimahullah, atau di dalam ayat lain, man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha, siapa yang melakukan perbuatan buruk satu kali tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan keburukannya. Tapi sebaliknya, wa man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faulaika yadkhulunal jannah, siapa yang beramal salih, dia beriman kepada Allah, maka mereka akan masuk surga, yurzaquna fiha bighairi hisab, Allah akan beri rezeki tanpa hisab, tanpa batas. Kalau keburukan hadirin dibalas dengan keburukan yang sama. Tapi kalau kebaikan, Bapak Ibu semua, kita masuk surga, Allah berikan kebaikan, rezeki, kenikmatan tanpa batas. Karena Allah itu asy-syakur. Allah yang menerima yang sedikit, membalas yang banyak. Itu asy-syakur. Nah, hadirin khatimah, nah makanya Nabi SAW ini berpesan kepada kita. Ini hadirin faidah yang pertama. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Nabi pernah berpesan, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Apapun kebaikan yang bisa kita lakukan. Hadirin, walau an talqa akhaka biwajhin talqin, meskipun kamu menampakkan wajah yang bahagia berseri-seri hadirin kepada saudaramu, meskipun hanya tersenyum menyapa, hadirin, itu dapat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti dicatat oleh Allah. Karena tadi Allah itu tidak mungkin menzalimi kebaikan meskipun sebesar darah, gak akan mungkin disia-siakan, gak akan mungkin dilupakan. Nah, ini pun jadi pelajaran bagi kita hadirin Bapak Ibu semua. Kalau Allah itu menghargai pemberian yang sedikit, sebagaimana kita ingin diterima sholat kita, meskipun tadi banyak melamunnya, meskipun cepat, kita ingin diterima, hadirin. Kita ingin diterima sedekah kita, meskipun sedekah kita sederhana.
Harusnya begitu pula kita kepada orang lain. Kalau ada orang lain, satu waktu hadirin Bapak Ibu semua, memberi hadiah, menjenguk ketika kita sakit, membawa sesuatu yang mungkin, mohon maaf, kurang kita sukai, atau kita tidak suka, atau mungkin sederhana, tidak boleh kita merendahkan pemberian orang lain, sebagaimana kita ingin amal-amal kita yang kurang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya adabnya ya, sebagai tetangga, la tahqiranna jaratun li jaratiha, tidak boleh seorang tetangga merendahkan pemberian tetangganya, kata Nabi. Ibu-ibu satu waktu dikirim ranginang yang lihat deh, Pak. Cenah ranginang lihat deh kan itu. Enggak boleh ya, meskipun lihat, Pak. Ai kita gerak pengen diterima amalna di ku Allah. Ai ketika orang memberi kepada kita yang sederhana, kita enggak mau menghargai pemberian itu. Kan itu akhlaknya manusia. Kita ingin menerima, kita ingin diterima. Sholat kita yang banyak melamun, yang cepat itu hadirin, kita ingin diterima oleh Allah. Tapi ketika orang melakukan hal memberi kepada kita sesuatu yang tidak pantas, kita tidak mau menerima dan menghargai. Walau firsina syad, kata Nabi SAW, jangan merendahkan pemberian orang lain. Hadirin, seorang tetangga terhadap tetangga yang lain, meskipun tetangga kalian memberi kepada kalian kuku kambing, kukunya, Pak. Ibu-ibu pernah di pasar kuku? Cenah ibu punten abdi teh cenah akekah. Kan itu kantun kuku, nah punten bisa. Itu kukunya Pak dibawa. Coba. Kata Nabi, jangan rendahkan pemberian itu meskipun tetangga kalian memberi kepada kalian kuku kambing. Karena tadi lihat Pak, saya sampaikan asyakur itu kita gak akan pernah putus asa terhadap kebaikan, pasti diterima oleh Allah. Yang kedua, asyakur itu membina akhlak kita, itu asmaul husna, mendidik akhlak kita supaya seperti hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menteladani sifat Allah. Allah itu menerima yang sedikit dan memberi yang banyak. Nah, ada satu kisah, ini kisah menarik, Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal Pak, seorang khalifah. Dulu kan seorang khalifah itu tingkatannya presiden. Presiden hari ini berbeda lagi. Khalifah dulu kan itu perluasan wilayah yang dikuasai oleh umat Islam, hadirin, itu sudah masuk ke Syam, bukan hanya Jazirah Arab. Sudah, kalau hari ini sudah berbagai negara. Jadi presidennya Umar bin Abdul Aziz. Satu waktu ada orang, hadirin, datanglah berkunjung ke rumah Umar bin Abdul Aziz, Pak. Ini berbincang tentang urusan ya pemerintahan, urusan umat, berdiskusi dengan Umar bin Abdul Aziz. Ketika itu, tidak lama setelah itu hadirin, lampu di rumahnya Umar bin Abdul Aziz itu mati, Pak. Mati. Ya. Akhirnya tamunya itu mengatakan, karena Umar cepat mau membetulkan lampunya itu, hadirin, ya mungkin dulu kan nggak tahu seperti yang ini. Dia membantu menyalakan lagi lampu, mungkin dengan api, dengan apa. Dia mengatakan, Umar gak usah, biarkan saya, kan itu. Biarkan saya saja yang melakukannya, kata tamunya. Ya tahu ini seorang presiden, Pak, Bapak Ibu semua. Kata orang itu, ya tidak pantas masa seorang presiden ngebenerkan lampu, kan itu. Akhirnya dia, tapi apa jawaban Umar, Pak? Umar bin Abdul Aziz dia mengatakan seperti, innaha kanat minni qurbatan wa karitu an asta'ina bika fiha fa akunu qad akhadtu min ajriha. Nih, menyalakan lampu ini itu kesempatan aku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pahala aku. Aku tidak ingin mengambil bantuanmu sehingga aku kehilangan pahalanya. Kata Umar bin Abdul Aziz, Pak, seorang presiden. Ini menyalakan lampu saja, Umar itu tahu ada pahalanya. Makanya gak mau ketinggalan meskipun jadi presiden, Pak. Kira-kira hari ini kalau ada lampu mati, presiden mau gak benerin lampu, Pak? Jangan benerin lampu kan hadirin. Ini Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz mengambil kesempatan amal solih sekecil apapun karena tahu itu ada kebaikannya. Nah, cara mengamalkan asyakur itu tadi, Pak. Kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kedua, hadirin Bapak Ibu semua dikasihi Allah. Jika Allah menerima amal kita yang sedikit, maka kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang banyak. Lihat, Allah itu kan menerima kita yang sedikit. Emang Allah itu menerima amal kita yang sedikit. Masa kita tidak bisa bersyukuri nikmat Allah yang banyak, kan gitu, Pak?
Allah itu kan Allah menerima yang sedikit. Allah itu memberi kepada kita sedikit banyak, Pak. Banyak. Masa kita tidak bisa bersyukur atas nikmat yang banyak yang Allah, sedangkan Allah menerima yang sedikit dari kita. Nah, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan-makanan yang thayyib, apa yang kami rezekikan kepada kalian, washkurulillah. Bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian benar beribadah kepada Allah. Apa sulitnya dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberi banyak kepada kita, sedangkan Allah tadi menerima yang sedikit. Nah, makanya nih, Fudail satu waktu pernah menangis ketika ditanya, kenapa Fudail engkau menangis? Kata Fudail seperti ini, na'ishu baina ni'amillah wa nuqassiru fi syukri. Saya ini hidup di antara dikelilingi oleh nikmat-nikmat Allah, tapi saya sadar betapa kurangnya rasa syukur saya kepada Allah. Kata Fudail. Hadirin Bapak Ibu semua, pagi ini saja coba hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, hadirin. Udara yang kita hirup, Bapak Ibu semua diberikan taufik, hadirin. Kita bisa sholat berjamaah, bermajelis, Pak. Nanti makan bubur, sok dina bubur biasa bernikmat, Pak. Can kacangna, can kecapna, coba. Berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita? Kata Fudail, kita ini hidup dikelilingi oleh nikmat Allah, tapi saya sadar betapa kurangnya rasa syukur saya kepada Allah. Ini kata Fudail bin Iyad. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah. Nah, lantas bagaimana bersyukur itu? 3. Kalau kata Imam Al-Qurtubi, ini pendapat yang kata para ulama, tidak ada pendapat ulama seperti ini, Pak. Jadi rukun syukur itu 3. Pertama, mengakui nikmat. Jadi kepada zat yang memberikannya Allah. Jadi nikmat-nikmat itu kita sadari, hadirin. Bahkan nikmat ibadah sekalipun, amal soleh, bukan semata-mata kuasa kebaikan kita, tapi karena Allah yang memberi kepada kita. Kedua, menggunakan sebagai sarana taat kepada Allah. Kita menikmati, hadirin, nih tangan ini sehat, kemudian kita gunakan tangan ini dengan kebaikan, hadirin. Kita gunakan tangan ini dalam kebaikan-kebaikan. Mata ini disehatkan oleh Allah, kita gunakan untuk tilawah Al-Quran, melihat yang baik. Yang ketiga, nah ini kata Imam Al-Qurtubi, termasuk rasa kita menjadi bersyukur itu adalah bersyukur kepada orang yang menjadi perantara sampainya nikmat itu. Nah, ini yang gak ada di ulama-ulama yang lain. Jadi syukur itu pertama, kita mengakui nikmat Allah. Kedua, menggunakannya dalam kebaikan-kebaikan. Nikmat yang kita dapatkan kita gunakan dalam amal soleh. Yang ketiga, kita sudah bersyukur itu kalau kita sudah berterima kasih kepada orang-orang yang menjadi perantara sampainya nikmat itu kepada kita. Hadir. Berterima kasih. Yang paling mudah apa, Pak? Seorang anak berterima kasih kepada kedua orang tua. Hadirin. Anak sadar, Pak. Dia tumbuh hidup, ya. Dia dewasa, dia apalagi disekolahkan oleh ibu bapaknya, dibesarkan, dididik, dijaga, diobati ketika sakit, hadirin, dihibur ketika bersedih, hadirin, kemudian dimotivasi oleh ibu bapaknya ketika mungkin dia putus asa. Kemudian seorang anak berterima kasih kepada ibu bapaknya, baru dia sudah menjadi hamba yang bersyukur. Karena ibu bapaknya lah kemudian dia mendapatkan kenikmatan Allah itu. Begitu pula hadirin Bapak Ibu semua, siapapun yang pernah berbuat baik kepada kita, kemudian kita menghargai kebaikan itu, hadirin, menghargai kebaikan itu bagian dari rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu saya pun pernah kisahnya Abdullah bin Umar satu waktu bertemu dengan sahabat bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab kemudian sudah meninggal. Dia bertemu dengan sahabatnya Umar. Kemudian dia kaget bertemu dengan sahabatnya. Udah lama Abdullah bin Umar terngiang di masa kecilnya bapaknya ini sering bertemu dengan si fulan ini, Mbak. Dia sahabatnya Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar yang pakai unta turun dari untanya, buka sorbannya, kemudian salam kepada orang itu, dipeluknya oleh Abdullah bin Umar karena tahu dia itu adalah sahabatnya bapaknya Umar bin Khattab. Diberikanlah sorbannya, kemudian bahkan diberikan untanya. Orang yang lihat itu aneh kan,
Abdullah bin Umar, apa yang kau lakukan? Kamu memberikan unta kendaraanmu kepada orang yang tahu tidak siapa dia? Dia adalah sahabat ayahku dulu. Maksudnya apa, Pak? Abdullah bin Umar ingin membalas kebaikan ayahnya dengan kebaikan karena ada seorang yang dulu pernah bersahabat dengan ayahnya, maka dia balas kebaikan. Langsung untanya diberikan oleh Abdullah bin Umar. Itu cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan, siapa di antara kita, Pak, yang berani kita bertemu dengan orang yang misalnya dekat dengan orang tua kita, naik motor, Pak, helmnya dibukakan, motornya dikasih ke jeung STNK na, so. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar dulu. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mau gak akan mungkin. Lah cuni babaturan bapak abdi, Pak, canak motor. Kan itu gak akan mungkin. Itu dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Solehnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya di dalam azan, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit tidak akan pernah mensyukuri yang banyak. Bapak Ibu semua, datang makanan mohon maaf kurang enak, terlalu lembek, asin teuing, terlalu manis, tidak boleh mencela makanan. Karena kata Imam An-Nawawi, di antara mencela makanan itu apa? Seperti itu. Jadi mencela makanan itu bukan bahkan kita mengatakan asa asin teuing itu mencela makanan. Nah, salah. Ini gigihnya kan itu. Kadang kan ibu-ibu kalau pulang kondangan pasok diaromongkeun eta teh. Cenah Bu. Apa itu tadi? No, lihat dagingnya. Oh, cenah Bu, rasa lihat kieu. Itu mencela makanan. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, dia tidak akan pernah mensyukuri yang banyak. Makanya saya pesan Bapak Ibu semua, kalau datang ke restoran, ada makanan yang kurang enak, kurang apa, paksakan pokoknya. Kalau Nabi itu seperti itu, adabnya seperti apa? Kalau suka makan, kalau tidak suka udah gak usah makan, gak usah dikomentari. Kan orang mah yang dikomentari wae. Udah. Siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, dia tidak akan pernah mensyukuri yang banyak. Yang sedikit saja syukuri hadirin. Kan kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di Palestina, Pak, gak ada apa-apanya hadirin. Apa yang kita makan itu sangat banyak nikmat dari Allah dibandingkan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka jangankan menemukan yang asin, yang manis, yang berasa, yang berbumbu, menemukan tepung saja sulitnya luar biasa. Kan seharusnya kita malu terhadap itu. Makanya saya kalau hadirin dengan istri datang ke restoran, kalau misalnya ya makanannya tahulah misalnya rasanya agak berbeda, saya suka pandang istri saya suka lihat dia mau bicara apa, dia pas makan dia mau bicara apa, langsung saya tahan. Oh dia makan aja, saya tahan. Biasa kan gitu, udah kan nikmati saja. Akhirnya kan kita tidak menikmati makanan itu hadirin. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, belum bersyukur kepada Allah. Lihat Pak, Islam mendidik kepada kita bersyukur kepada Allah itu bukan semata-mata kepada Allah, bahkan berterima kasih kepada manusia pun itu bagian dari bersyukur kepada Allah. Ada orang Pak, diselamatkan misalnya, dia mau tertabrak, diselamatkan, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mengatakan, oh, ini kan atas izin Allah, bukan kamu yang menyelamatkan. Itu bodoh. Nah, justru dia, kalau dia mengerti, faham syukur, dia akan sangat berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkannya. Dia, ya terima kasih ini atas perantara dirinya dan atas izin Allah, kemudian kita selamat, kita mendapatkan kebaikan. Wa tahaddutsu bin nikmatillahi syukrun, dan termasuk tahaddus bin nikmat. Kita menampakkan kebaikan, menampakkan nikmat Allah, itu bagian dari syukur. Hadirin, kita menggunakan pakaian yang bagus, ya, itu bagian dari syukur. Seperti halnya Imam Malik. Imam Malik itu kalau mengajar itu pasti pakai pakaian yang mewah. Menampakkan nikmat Allah itu bagian dari syukur. Jadi bukan berarti kita itu karena kemudian kita ingat akhirat, fokus ke akhirat, kemudian kita yang penting Pak hidupnya seadanya compang-camping, bajunya jelek. Itu Islam tidak menghendaki itu. Justru bagian dari tahadus bin nikmat itu adalah tadi, bagian dari syukur itu adalah menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Wa tarkuhu kufrun, dan meninggalkannya itu adalah bagian dari kekufuran. Nah, saya pun pesan ibu-ibu, kalau satu waktu kan kadang ada beberapa orang Pak sedikit-sedikit posting Pak di WhatsApp-nya. Di restoran dipoto Pak, basokna pindah Kak, hadirin sate dipoto sate kan itu. Nah, kalau mau saya pesan, kalaupun mau menampakkan itu, niatkan untuk menampakkan nikmat Allah. Bukan ingin menampakkan kelebihan kita, tapi itu tipis sekali hadirin. Susah Pak niatnya. Iya, biasanya orang itu kan menampakkan di medsos itu biasanya ingin apa Pak? Ingin terlihat pamer, betul. Itu sulitnya. Kalau tidak bisa, jangan. Tapi kalau mau, niatkan untuk menampakkan nikmat Allah. Jadi bukan kita fokus kepada orang Pak, tapi kita fokusnya karena ini nikmat yang Allah berikan, bukan karena saya, tapi Allah yang memberikan nikmat itu boleh. Nah, makanya di dalam Al-Quran, lihat Allah memerintahkan bukan hanya bersyukur kepada Allah Pak. Lihat, ketika berbicara tentang berbakti kepada seorang ibu, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Kami wasiatkan kepada setiap manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya lelah letih mengandungnya, hadirin, menyusuinya, menyapihnya. Anishkurli wali walidaika. Lihat, Allah memerintahkan bersyukurlah kepada diriku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Diperintahkan oleh Allah agar seorang anak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya itu menjadi wasilah kebaikan-kebaikan kepada seorang anak. Hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah. Nah, kemudian yang terakhir ini sebagai penutup saja. Setiap hamba mesti sadar bahwa rasa syukur kita kepada Allah itu tidak sedikit pun menambah kerajaan Allah. Jangan punya anggapan Bapak Ibu semua, kita banyak sholat, banyak sedekah, banyak zikir, banyak berbuat baik, itu menambah kekuasaan Allah. Enggak Pak. Menambah kebaikan Allah. Enggak hadirin. Allah tidak bertambah kerajaannya, Allah tidak bertambah kekuasaannya dengan sebanyak apapun amal soleh dari hamba-hambanya. Allah tidak butuh kepada kita semua. Hadirin, ini yang disampaikan oleh para ulama. Ini di dalam ayat ke-7 surat Az-Zumar, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur semuanya, kata Allah, sungguh Allah itu maha kaya. Allah itu tidak butuh. Kalaupun kita tadi tidak bersyukur, hadirin, tidak berterima kasih kepada Allah, kita menjadi orang yang jelek ibadahnya, akhlaknya, Allah itu maha kaya, tidak butuh sekali kepada kita semua. Baik hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah, ini sebagai penutup pada bahasan subuh kali ini, saya tutup dengan doanya Daud At-Ta'i. Beliau pernah berdoa seperti ini. Indah sekali Pak doanya. Ini jadi doa seorang ulama. Beliau pernah berdoa seperti ini. Allahumma innaka a'taitanal islama min ghairi an nas'alaka fala tuharrimnal jannata wa nahnu nas'aluka. Kata Daud At-Ta'i, beliau pernah mengatakan, ya Allah, Engkau telah memberikan kami Islam tanpa kami memintanya. Maka janganlah Engkau haramkan kami surga sementara kami memohon memintanya kepada dirimu. Ini begitu indahnya hadirin. Daud At-Ta'i mengajarkan kepada kita semua agar meminta banyak kepada Allah surga itu sebagaimana Allah sudah memberikan banyak kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu mungkin hadirin Bapak Ibu semua, ini pada subuh kali ini di antara makna asy-syakur. Allah yang menerima yang sedikit, Allah yang menerima yang banyak, menghargai sekecil apapun kebaikan kita. Maka sampai kapanpun Bapak Ibu semua tetap dawamkan amal soleh kita, kebaikan sampai akhir hayat kita, karena sekecil apapun amal-amal kita itu pasti dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penghargaan yang berlipat ganda tanpa batas, surga yang hadirin Allah hadirkan selama-lamanya, abadi selamanya. Semoga bermanfaat hadirin Bapak Ibu semua oleh Allah. Hanya itu mungkin pada subuh kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga jadi keberkahan amal soleh kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.